Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di channel Meni Fitriana. Video kali ini membahas tentang materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar KD 3.2 dan KD 4.2. Sedangkan pada muatan pembelajaran IPS, kita akan belajar KD 3.3 dan KD 4.3. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekarang, mari kita baca bersama teks bacaan berikut. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan atau reboisasi. Setiap tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan tersebut. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Kegiatan selanjutnya, ayo renungkan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon tersebut, lengkapilah peta pikiran berikut. Caranya adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan Hari Menanam Pohon. Dengan demikian, kalian akan dapat menemukan informasi penting dari bacaan tersebut. Kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Apa itu tanggung jawab? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia.
Dengan kata lain, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang tentunya kita membutuhkan orang lain. Seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia haruslah sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Mengapa demikian? Karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha-usaha ekonomi contohnya adalah yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
Sebutan ini disebabkan banyaknya penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Usaha ekonomi yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Peternakan ini yang nantinya akan menghasilkan daging dan juga turunannya yang bisa dijual di pasaran. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, contohnya peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Peternakan unggas, contohnya peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Usaha ekonomi yang ketiga yaitu perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang keempat, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Usaha ekonomi selanjutnya yaitu kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Apa akibatnya dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Contoh hasil hutan antara lain yaitu kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Yang selanjutnya adalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara.
Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang terakhir adalah usaha perindustrian. Usaha perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Kegiatan berikutnya yaitu ayo renungkan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Kemudian, kalian lakukan kerjasama dengan orang tua. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan, lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Jangan lupa nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.